Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang resultan vektor. Nah, kalau video sebelumnya, kan kita udah mengetahui nih komponen-komponen vektor ada apa aja, ya kan? Nah, sekarang kita menentukan resultan vektornya itu sendiri. Oke? Jadi sebenarnya untuk untuk menentukan resultan vektor itu caranya ada banyak ya. Kayak metode jajaran jenjang, metode poligon ya atau sebagainya. Nah, sebenarnya cuman di sini yang saya fokuskan adalah untuk metode analisis dan metode uraian karena itu adalah cara yang paling sering dipakai ya kalau di soal-soal. Nah, yang pertama ada metode analisis. Metode analisis rumusnya adalah R akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Itu untuk metode analisis. Nah, sedangkan untuk metode uraian, R sama dengan sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, jadi apa sih bedanya metode analisis sama metode uraian? Metode analisis itu kalau saran kakak itu untuk soal yang kasusnya itu hanya dua vektor dan dua vektor tersebut itu membentuk sudut sesuatu gitu. Kayak contoh soal nomor 1. Nah, ini itu cocok untuk metode analisis. Kalau untuk metode uraian mungkin agak sedikit ribet ya. Itu lebih baik pakai metode analisis untuk soal nomor 1. Nah, kalau untuk soal nomor 2 yang ini lebih baik pakai cara yang metode uraian karena di sini kan kita harus menguraikan dulu. Uraian itu artinya menguraikan komponen-komponen vektornya, ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke contoh soal. Dua vektor F1 dan F2 memiliki pangkal berimpit dan masing-masing memiliki besar 3 Newton dan 4 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan besar resultan vektornya. Besar ya. Besar resultan vektornya. Oke, kita pakai rumus yang ini, metode analisis. Oke, R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Kita masukin saja angka-angkanya. F1 kuadrat 3 Newton kuadrat, F2 4 Newton, ini 2F1 3 ya, F2 nya 4 cos sudutnya 60 derajat, cos 60 derajat. Oke, sekarang kita operasikan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3 6, 6 kali 4 12. 12 cos 60 derajat berapa nilainya? Nilainya setengah. Nah, jadi ini kan 12 bagi 2 ya, jadinya 6. Coret-coret hasilnya 6. 9 tambah 16, 9 tambah 16 ya. 9 tambah 16 25, 25 tambah 6 30, 25 tambah 6 31. Ya. Sorry, maaf. Ini 2 kali 3 kali 4 itu bukan 12 ya. Tapi itu kan ada 2-nya jadi 24. Ya, bentar saya betulkan dulu. Oke. Kita pakai label. Ini 24 ya kan? Coret 12. 9 tambah 16 25, 25 tambah 12 37.
Berarti ini kepanjangan, sorry ya. Nah, jadi resultan vektornya adalah akar 37 Newton. Ya, jangan lupa satuannya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, kita lanjut. Tentukan besar resultan dan arah resultan dari ketiga gaya tersebut. Di sini jadi ada gaya. Ada gaya yang pertama F1 6 Newton, F2 3 Newton, dan F3 adalah 10 Newton. Ini ya, kita lihat di sini F1 dengan F2, dia berhimpit kan dengan garisnya. Ya, ini F2 berhimpit dengan garis Y, dengan garis sumbu Y, dan ini F1 yang berhimpit dengan garis sumbu X. Nah, kalau yang berhimpit begini, itu kalian nggak usah kalian uraikan, ya, karena dia udah enak nih bentuknya. Kalau diuraikan malah agak ribet, lebih baik nggak usah diuraikan. Nah, kalau F3 ini malah harus diuraikan ya. Nah, diuraikan ketika F3-nya itu di sumbu X dan F3 di sumbu Y. Ya. Oh iya, ini ada yang lupa. Sudutnya 53 derajat ya. Nah, sip. Oke, kita tulis info-infonya ada apa aja. F1 berapa? 6 Newton. F2 3 Newton. Nah, F3 kita uraikan dulu. Kita uraikan di sumbu X. Nah, karena ini dia sudutnya membentuk garis horizontal atau sumbu X. Jadi, rumusnya adalah F3 cos alpha karena di samping sudut ya. F3-nya adalah 10 lu cos 53 10. Oke, cos 53 itu adalah 6/10. Nah, kita bisa coret hasilnya 6 Newton. Nah, kalau di sumbu Y, nah karena dia di depan sudut, berarti rumusnya adalah F3 sin alpha. Ya. F3-nya 10 sin 53. 10. Ini kita giniin deh biar enak. 10. Nah, sin 53 adalah 0,8 atau 8/10. Kita coret. Jadinya 8 Newton. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu nih sigma fx dan sigma fy-nya. Kita tulis sigma fx. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja di sumbu X. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu adalah F1 dan F3X. Ya. F1 arahnya ke kanan dan F3-nya juga arahnya ke kanan juga positif. Jadi 6 ditambah 6. Oke, kita tulis 6 ditambah 6 berapa? 12. Jangan lupa satuannya Newton. Oke. Sekarang Fy-nya. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada apa aja? F2 dan F3 Y. F2-nya adalah 3, F3Y-nya adalah 8. Oh, sebentar ya. Ini kan F2-nya arahnya ke arah sumbu
Y negatif ya. Kalau sumbu Y negatif, itu berarti dia nilainya negatif. Karena kan dia memiliki arah. Arahnya ke bawah tuh kan. Berarti negatif. Negatif. Berarti min 3 ditambah 8. Nah, 8-nya positif karena arahnya ke sana ya. Arahnya ke atas. Ya. Arahnya ke atas. Berarti min 3 ditambah 8, 5. Ya, Newton. Sekarang kita tinggal cari resultannya. R sama dengan sigma F X kuadrat ditambah sigma FY kuadrat. 6 tambah, nah ini 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 25. Ya kan 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25. 144 ditambah 25 adalah 169. 169 adalah 13. Jadi resultan vektornya adalah 13 Newton. Nah, sekarang kita tinggal nyari arah resultannya. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan tentang arah resultan. Arah resultan itu rumusnya adalah tan theta sama dengan FY per Fx. Ya, atau sigma FY per Fx. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cari rumusnya kan tan theta per FY-nya berapa? 5. Terus Fx-nya 12. Nah, ini kan tan. Kita pindah ke sini jadi tan min 1. Nah, min 1 ini bukan pangkat ya, tetapi dia adalah kebalikan atau inverse. Ya. 5 per 12. Jadi berapa sudutnya? Kalau kalian hitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 22,6 derajat. Nah, ini adalah video kita tentang resultan vektor. Ya, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.